Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, warga Rukun Santa Agnes, dan juga teman-teman lain yang juga ada bersama kita malam ini. Kembali kita bersatu dalam kasih Tuhan untuk beribadah bersama sebagai rutinitas ibadah rukun kita. Malam ini kita mau menyatukan doa-doa kita bersama keluarga Bapak Robi Holiwono yang juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Dan kita juga mau mendoakan arwah dari ibu keluarga, Ibu Virginia Lili Unas, yang sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Kita bawa semua doa-doa kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita awali dengan lagu pembukaan. Saudara-saudara, kita awali ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita hening sejenak. Kita memeriksa batin kita dan dengan rendah hati kita mohon ampun pada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus yang terkasih, Engkau adalah harapan di tengah dunia kami yang kacau balau saat ini. Engkau telah menjanjikan suatu kebahagiaan yang kekal, di mana segala kesedihan karena kematian dan dosa telah Engkau tiadakan. Bantulah kami untuk senantiasa menyongsong kebahagiaan itu dengan hidup secara benar di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan datang dan tidak akan terlambat. Engkau akan menerangi kami yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan diri-Mu kepada segala bangsa. Amin. Mari kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar.
suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?"
7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan dalam bacaan-bacaan tadi, nubuat Nabi Yesaya akan tergenapi apabila Tuhan datang. Sukacita akan menaungi semua orang yang mengharapkan kedatangannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Santo Matius menggambarkan kegembiraan itu dengan menyebutkan orang sakit disembuhkan. Kaum papa dan miskin diberikan penghiburan. Segala macam penderitaan dihapuskannya. Saudara-saudara, kita semua diundang ke perjamuan Tuhan. Siapapun kita, tanpa kecuali. Hanya saja, apakah kita tahu bahwa kita diundang? Atau apakah kita menanggapi undangan Tuhan tersebut? Manusia beriman tidak dapat hidup di luar Allah. Kepada mereka yang selalu setia kepadanya, Allah berjanji akan menghapuskan air mata dan segala murka dan aib akan diluputkannya. Saudara-saudara, ada banyak alasan untuk kita manusia yang berjuang untuk menduduki tempat yang tinggi sebagai seorang pemimpin. Apakah karena harta, kekuasaan, atau nama baik, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus adalah pemimpin yang melakukan segalanya atas dasar kasih. Yesus tergerak oleh belas kasih kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Banyak orang yang mengikuti Yesus kemana saja Dia pergi. Mereka mengikuti Yesus karena berbagai alasan, beragam motivasi yang mereka miliki. Ada yang kagum dengan ajaran Yesus, ada juga yang tertarik dengan mujizat-mujizat yang dibuatnya, dan ada juga yang berharap Yesus menjadi raja atas mereka. Dalam Injil Matius, pasal 15 ayat 32 dikatakan, hati Yesus tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak. Menjadi murid Yesus berarti menjadi manusia yang mampu berbelas kasih terhadap sesama, bahkan terhadap orang yang membenci kita, ataupun musuh kita sekalipun. Saya mau berbagi kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin kita juga sudah dikirimi melalui WA atau FB oleh teman-teman kita. Tapi cerita ini sangat bagus dan mungkin cocok untuk firman-firman Tuhan hari ini. Kasih adalah tindakan nyata. Tindakan nyata lebih tajam daripada segudang nasihat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada seorang ibu mempunyai 3 orang anak. Ketika hujan turun dengan derasnya, sang ibu sambil duduk menulis surat dengan serius. Datanglah anak pertama berkata, "Ibu, aku mengasihimu." Mendengar kakaknya berkata demikian, adik kedua tak mau ketinggalan dan mendekati ibunya dan berkata pula, "Ibu, di antara kami bertiga, akulah yang lebih mengasihi ibu." Si bungsu yang memperhatikan dengan serius tindakan kedua kakaknya, datang kepada ibunya
tanpa berkata apa-apa. Tetapi ia langsung memeluk ibunya dengan penuh kasih. Setelah itu, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah selesai menulis, pada saat itu di luar rumah hujan sangat deras. Sang ibu memanggil anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk mengeposkan surat tersebut. Sang ibu menekankan bahwa surat itu sangat penting dan harus segera dikirim. Anak yang pertama beralasan, "Ibu, di luar hujan deras, aku takut sakit, aku tidak bisa pergi." Datanglah anak yang kedua dan beralasan, "Bu, aku lagi mengerjakan PR, harus selesai sore ini karena besok harus dikumpulkan." Si bungsu diam-diam mengambil mantel dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, saya yang akan mengantarkan suratmu ke kantor pos." Sahut ibunya, "Sabar nak, di luar masih hujan deras sekali." Si bungsu mengambil surat itu lalu pergi mengantarkannya ke kantor pos meskipun hari masih hujan deras sekali. Mungkin kita sering berkata pada orang tua kita, "Papa, Mama, aku mengasihimu," tapi hanya ucapan belaka tanpa tindakan nyata. Ucapan kita cenderung seperti anak yang pertama dan kedua di saat kita menyatakan kasih kepada orang tua dan sesama kita. Sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan kata-kata manis untuk mengungkapkan bahwa kita mengasihi orang tua dan sesama kita, melainkan melalui sikap dan tindakan nyata yang benar-benar tulus. Kasih adalah tindakan nyata. Tindakan nyata lebih tajam daripada segudang nasihat. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapa kita selalu mencurahkan belas kasih-Nya tanpa batas kepada manusia. Betapapun terkadang manusia hanya mengingatnya sesaat, Allah tetap setia kepada kita umat-Nya. Lalu pantaskah kita terus menggerutu dan bahkan mengkhianatinya? Marilah kita selalu menjadi anak-anak yang setia kepadanya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaharui iman kita dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Bagi kami semua umat-Mu Bapa yang baik, lindungilah kami dari niat-niat orang jahat yang selalu menginginkan huru-hara dalam hidup beragama. Engkau tahu negeri kami sekarang ini lagi kacau balau. Semoga kami umat-Mu yang setia padamu, Engkau jauhkan dari segala perseteruan ini, dan kami boleh hidup damai berdampingan dalam hidup sebagai satu saudara di negeri ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, warga Rukun Santa Agnes, juga warga paroki kita, Paroki Santo Fransiskus Assisi. Semoga Allah Bapa mendampingi kita, agar masa Advent ini
membangkitkan semangat menggereja kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga Pak Robi Holiwono, semoga Allah Bapa selalu mendampingi keluarga mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam usaha dan pelayanan Pak Robi dan juga anak-anak Vinia dan Rocky, semoga mereka selalu terberkati dalam segala hal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga untuk teman-teman dalam rukun kita yang lagi sakit, Tuhan hadirlah memberikan kekuatan bagi hamba-hambamu yang dalam fisik yang lemah saat ini. Pulihkanlah mereka semua, sehingga mereka kembali boleh beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mohon, lindungilah kami selalu dari wabah yang masih melanda negeri kami. Kami sangat khawatir jika harus berlalu lalang di luar sana. Dan kami juga harus melakukan itu untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami yang Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau mendoakan keluarga-keluarga kami yang sudah mendahului kami. Mari kita hening sejenak untuk menyebutkan nama keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Bapa yang baik, kami berdoa untuk mereka semua, terutama untuk arwah dari Ibu Virginia Lili Unas. Semoga sudah berbahagia di sisi Bapa dan dapat menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon rahmat, belas kasih, dan kerahiman-Mu bagi mereka semua. Marilah kita berdoa, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau lebih dekat pada kami daripada yang kami duga. Pertolongan-Mu selalu tidak pernah terlambat untuk kami. Kuatkanlah kami semua dan kuatkanlah tabir kepuasan diri kami, agar hidup kami lebih mengarah kepadamu sebagaimana Yesus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami berjalan dalam terang cahaya-Mu. Taruhkanlah kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami umat-Mu. Sebab hanya di dalam Engkaulah kami dapat menikmati kelimpahan rahmat, kasih dan sukacita di masa Advent ini. Masa penantian akan kelahiran Putra-Mu, Sang Penebus dunia yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita malam hari ini dan semua permohonan kita berkenan kepada Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.